Pertama, kita masuk dulu di metodologi survei ya. Jadi sebelum masuk ke data, kami ingin paparkan beberapa hal penting terkait dengan metodologi survei, karena ini penting bagi teman-teman media dan publik untuk mengetahui bagaimana survei kami kerjakan, apa metodologinya dan waktu pengumpulan data, karena ini sangat penting di tengah banyaknya survei yang kemudian muncul ke publik beberapa waktu terakhir. Jadi survei kami kerjakan dengan metodologi multi-stage random sampling. Jadi ini metode yang sudah menjadi standar banyak lembaga survei di Indonesia untuk mengukur opini publik atau perilaku pemilih di Indonesia dengan menggunakan multi-stage random sampling. Jumlah responden yang kami ambil 1.200 responden ya. Jadi 1.200 responden ini adalah angka yang bagi kami sudah cukup ya. Karena pengalaman pemilu kita dari tahun 2004 sampai sekarang selalu kami menggunakan kurang lebih 1.200 responden, dan itu terbukti dalam beberapa kali pemilu selalu mampu membaca kecenderungan perilaku pemilih secara tepat. Teknik pengumpulan data kami kerjakan dengan tatap muka ya. Jadi wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jadi ini bukan survei menggunakan telepon atau polling online, tapi kita menggunakan wawancara tatap muka ya. Jadi langsung ke pemilih yang terpilih. Walaupun di pelosok desa, kalau itu terpilih maka surveyor kami yang kami latih akan tetap datang ke desa itu dengan metode random, kemudian melakukan wawancara terhadap responden terpilih. Dengan 1.200 responden maka margin of error dari survei ini kurang lebih plus minus 2,9% ya. Artinya rentan toleransi kesalahannya kurang lebih di 2,9%. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman media maupun publik bisa membaca setiap angka elektabilitas harus dihitung dengan margin of error plus minus 2,9%. Waktu pengumpulan data di tanggal 16 sampai tanggal 26 Januari 2024. Jadi ini pasca debat cawapres yang kedua ya. Karena debat cawapres yang kedua kalau tidak salah dilaksanakan pada tanggal ya di awal Januari ya 2024. Kemudian selain survei kuantitatif, kami juga melengkapi data ini dengan analisa kualitatif ya. Dengan kita mengerjakan riset kualitatif berupa in-depth interview, kemudian FGD maupun expert judgment untuk memperkuat analisa-analisa kami terhadap temuan kuantitatif yang kami temukan dalam survei nasional kami. Sebelum masuk ke data, ini beberapa tambahan masuk ke data teman-teman media sekalian. Jadi dari data survei yang kami ambil, yang kami kerjakan pada tanggal 16 sampai tanggal 26 Januari 2024, kalau kita tanyakan per hari ini, ya ini adalah simulasi kertas suara ya. Jadi simulasi kertas suara itu artinya bahwa responden yang terpilih ketika diwawancara, ketika ditanyakan tentang pilihan terhadap capres-cawapres, kami tanyakan menggunakan kertas suara. Jadi kertas suara kami cetak mirip dengan kertas suara nanti di Pilpres 2024 ya, dengan memuat 3 foto capres-cawapres. Kami serahkan kepada responden, kemudian mereka akan memilih atau mencoblos ya. Dari data simulasi kertas suara, Bapak Ibu sekalian, posisi hari ini ketika kita tanyakan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang dipilih, maka angkanya posisi pasangan 02 atau Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di angka 50,7%. Jadi elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai atau sudah melewati magic number untuk satu putaran ya, yaitu di angka 50,7%. Posisi kedua ada Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan angka dukungan sebesar 22%. Kemudian diikuti pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD ya, pasangan 03 dengan angka dukungan 19,7%. Ada juga sekitar 0,7% pemilih yang salah mencoblos. Ya, jadi salah mencoblos ini artinya mereka mencoblos tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat dalam Undang-Undang Pemilu dan PKPU kita, sehingga kalau kita total ada 0,7% yang salah mencoblos. Namun demikian ada sekitar 6,9% lagi yang belum menjawab atau
masih merahasiakan pilihannya. Jadi tersisa kurang lebih sekitar 6,9% pemilih yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihannya. Dari angka ini Bapak Ibu sekalian, dari slide ini kita lihat tadi yang sudah saya sebutkan bahwa untuk pertama kali minimal dalam survei yang kami kerjakan, yang dikerjakan oleh LSI Denija, ini untuk pertama kali pasangan 02 yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu memperoleh angka di atas 50%. Jadi melewati the magic number untuk satu putaran yaitu di angka 50%, dengan angka dukungan saat ini di 50,7% ya. Jadi ini adalah data terbaru survei akhir Januari 2024 di mana pasangan Prabowo Gibran sudah melewati 50% di angka 50,7%. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tracking surveinya Bapak Ibu sekalian ya, ini kita tracking survei karena hampir setiap bulan kami mengerjakan 2 kali survei lapangan, survei awal bulan dan survei akhir bulan ya. Dari survei-survei yang kami kerjakan, kami ambil di November hingga Januari ya. Di November akhir awal, kemudian November akhir, kemudian Desember 2 kali survei, kemudian Januari ya. Kita lihat dari 3 bulan terakhir saja, walaupun kita punya data hampir 1 tahun terakhir, tapi kami coba mengambil dalam 3 bulan terakhir. Kalau kita lihat datanya, memang pasangan Prabowo Gibran konsisten selalu di nomor 1 untuk peraih dukungan terbesar ya. Dari awal November angkanya 40,3%, kemudian naik di November akhir 42,9%, sempat stagnan atau turun sedikit di 41,2%, naik lagi 43,3%. Kemudian Januari awal kemarin naik ke 46,6%, sekarang di angka 50,7% ya. Kemudian Ganjar Mahfud, ini adalah pasangan capres cawapres, kalau kita lihat penurunan dukungannya memang cukup signifikan ya. Kalau kita ukur dari November ke Januari 2024. Kita lihat di November awal ini sebetulnya sudah mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Karena di bulan sebelumnya posisi pasangan Ganjar Mahfud itu masih di angka 36-37%. Tapi di awal November setelah deklarasi pasangan Prabowo Gibran ya, pasca putusan MK saat itu justru pasangan Ganjar Mahfud mengalami penurunan ya, dari 37-36% saat itu turun ke 28,6%, dan kita lihat trennya memang terus mengalami penurunan ya, dari 28,6 turun ke 24,9, kemudian naik sedikit 26,8, turun lagi di angka 22,9%. Sempat naik 24,8%, sekarang turun lagi di angka 19,7% ya. Sementara pasangan Anies Muhaimin ini tren suaranya tidak terlalu banyak perubahan ya, cenderung stabil ya. Kita lihat di November awal di angka 20,3%, naik di akhir 24%, turun sedikit di angka 23, naik lagi 25, turun lagi di 22,8%. Kemudian sekarang di angka 22%. Jadi tren elektabilitas Anies itu di angka kurang lebih 20-25% ya. Elektabilitas Anies kalau kita ukur dari November ke Januari 2024 ya. Jadi kemudian yang belum memutuskan kita lihat angkanya kurang lebih stabil ya. 7,7%, 7,4%, 7,9%. Ini 5,3%, naik lagi 6,9%. Dengan data ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tren naiknya pasangan 02, pasangan Prabowo Gibran dari Januari awal 46,6% naik ke 50,7%, berarti ada peningkatan kurang lebih sekitar 4,1% ya. Dari Januari awal ke Januari akhir. Kalau kita ukur dari Desember akhir 43,3% ke Januari akhir kurang lebih 1 bulan rentannya, maka ada kenaikan kurang lebih sekitar 7% ya.